Talitakum anak-anak, jumpa lagi dengan Mami Maya di Talitakum Junior Bible Study. Together we study our Bible to get to know our Lord Jesus Christ. As usual, before we start, let's check if you are ready. Do you have your Bible with you? Check. Do you have your notebook with you? Check. Do you have your pen or pencil with you? Check. Now, have you put your toys away? Great. How about no food and no drinks when we're studying? Great. That means you are ready. Oke anak-anak, pelajaran kali ini adalah dari bilangan 17 dan 18. Sebelum kita mulai, ingat ya, kalau anak-anak ada pertanyaan, boleh chat WA ke nomor Talitakum Junior yang ada di layar anak-anak ini. Lalu, jangan lupa subscribe, like, dan share pelajaran ini kepada teman-teman dan keluarga lainnya. Nah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami bisa belajar firman-Mu dan mengenal Engkau. Berikan kepada kami telinga yang mendengar dan hati yang paham, sehingga firman dan pelajaran yang kami dapat menjadi buah yang lebat di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Alright, let's get your Bible and read together with your friends. Shalom teman-teman, Talitakum. Bilangan 17. Tongkat Harun berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikan suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Dan Musa berbuat demikian
seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah diperbuatkannya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, "Sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semua akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, percayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Amin." Talitakum. Shalom teman-teman, Talitakum. Bilangan 18 ayat 1-32. Tuhan berfirman kepada Harun, "Engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Suruhlah juga saudara-saudaramu, suku Lewi, suku bapa leluhurmu mendekat bersama-sama dengan engkau, supaya mereka menggabungkan diri kepadamu dan melayani engkau. Apabila engkau ini beserta anak-anakmu yang ada di tempat kemah hukum, mereka harus melakukan kewajiban mereka kepadamu dan kewajiban mereka mengenai kemah seluruhnya. Hanya kepada perkakas tempat kudus dan kepada mesbah janganlah mereka mendekat. Nanti mereka mati, baik mereka maupun kamu. Mereka harus menggabungkan diri kepadamu dan melakukan kewajiban mereka mengenai kemah pertemuan sesuai dengan gejala pekerjaan pada kemah itu. Tetapi orang awam jangan mendekat kepadamu, dan kamu ini haruslah melakukan kewajibanmu mengenai tempat kudus dan kewajibanmu mengenai mesbah, supaya orang Israel jangan lagi tertimpa oleh murka. Sesungguhnya aku ini telah mengambil saudara-saudaramu orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepadamu, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan kepada kemah pertemuan. Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenan dengan mesbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir, dan kamu harus mengerjakannya sebagai suatu jabatan pemberian aku memberikan kepadamu, jabatanmu sebagai imam itu. Tetapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Harun, "Sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan khusus yang kepadaku. Semua persembahan kudus orang Israel kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Inilah bagianmu dari segala persembahan yang maha kudus, yaitu dari bagian yang tidak harus dibakar. Segala persembahan mereka yang berupa korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah yang dibayar mereka kepadaku. Itulah bagian maha kudus yang menjadi bagianmu dan bagian anak-anakmu. Sebagai bagian maha kudus haruslah kamu memakannya. Semua orang laki-laki boleh memakannya, haruslah itu bagian kudus bagimu. Dan ini pun adalah bagianmu, persembahan khusus untuk pemberian kepada mereka yang lain, termasuk segala persembahan unjukan orang Israel. Semua itu kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur
dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertama dipersembahkan kepada Tuhan. Aku berikan kepadamu hulu hasil dari segala yang tumbuh dari tanah yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah juga bagianmu. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Semua yang dikhususkan bagi Tuhan di antara orang Israel menjadi bagianmu. Semua yang terdahulu lahir dari kandungan setiap orang hidup dan segala yang hidup yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang. Bagianmu adalah bagianmu semua. Hanya haruslah kamu menebus anak sulung manusia. Juga anak sulung binatang yang najis harus kamu tebus. Mengenai uang tebusnya dari sejak berumur 1 bulan haruslah kau tebus menurut nilainya, yakni 5 shikal perak ditimbang menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gerah beratnya. Tetapi anak sulung lembu, domba atau kambing janganlah kau tebus. Semua itu kudus. Darahnya haruslah kau siram kepada mezbah yang lemaknya kau bakar sebagai korban api-apian, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Tetapi dagingnya adalah bagianmu dan seperti dada persembahan, sama seperti dada persembahan dan paha kanan. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah satu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan, sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Tapi orang Lewi merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan, dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-menurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan itu. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu.
sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kami terima dari pihak orang Israel yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya. Haruslah kamu mempersembahkan seluruhnya persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Lagi haruslah engkau berkata kepada mereka, apabila kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya, maka bagi orang Lewi haruslah hal yang itu dihitungkan sebagai hasil tempat pengirikan dan hasil tempat pemerasan anggur. Kamu boleh memakannya di setiap tempat kamu dan seisi rumahmu, sebab upah mula itu untuk membalas pekerjaanmu di kemah pertemuan. Dan dalam hal itu kamu tidak akan mendatangkan dosa kepada dirimu, asal kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya. Demikianlah kamu tidak akan melanggar kekudusan persembahan kudus orang Israel, dan kamu tidak akan mati. Amin. Talitakum. Oke, anak-anak, dari pelajaran sebelumnya kita udah tahu ya bahwa yang terjadi di perkemahan orang Israel adalah 3 orang memberontak lalu mengajak 250 orang lainnya untuk memberontak bersama-sama, sehingga akibatnya 250 orang mati disambar api dan 14.700 umat Tuhan mati seketika dengan wabah. Nah, umat Tuhan ini mulai mengerti sekarang bahwa ketika mereka melawan dan memberontak terhadap Tuhan atau mendekat kepada perkemahan, maka yang terjadi adalah kematian. Nah, umat Tuhan sekarang mulai menyadari keadaan mereka yang hidup dengan hadirat Tuhan. Ketika ada dosa, maka yang terjadi adalah Kematian. Anak-anak ingat ya, bahwa kekudusan Tuhan itu tidak bisa bersatu dengan dosa, maka akibatnya kematian. Oleh karena itu mereka berseru dan menangis kepada Tuhan. Mereka katakan seperti ini. Kita baca di Bilangan 17 ayat 13. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Begitu tangisan orang Israel kepada Musa. Nah, kita kan tahu kerinduan Tuhan adalah supaya Tuhan bisa tetap tinggal di antara umatnya. Tapi umatnya yang terus-menerus berdosa ini dan melanggar peraturan Tuhan, itu akan terkena dampak, yaitu kematian. Nah, Tuhan menyuruh Musa mengumpulkan setiap kepala-kepala suku, lalu mereka memberikan tongkat mereka kepada Musa. Dengan cara yang ajaib, Tuhan menunjuk Harun dan suku Lewi untuk menjadi perantara dan pelayan di kemah suci Tuhan. Yaitu dengan apa? Tongkat-tongkat dari semua kepala suku tadi disimpan Musa, kemudian esok harinya dari tongkat Harun itu tumbuh tunas dan berbunga. Ajaib ya. Sedangkan tongkat-tongkat yang lainnya tetap saja berupa sebuah tongkat. Nah, anak-anak, Tuhan menunjuk perantara, yaitu Harun menjadi imam bagi orang Israel. Jadi tugas imam adalah menjadi perantara antara umatnya kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberi perintah
kepada Imam Harun, anak-anaknya, dan satu suku Lewi itu untuk menjalankan semua kewajiban-kewajiban yang ada di kemah sucinya Tuhan, seperti melakukan korban petang, korban pagi, lalu mempersembahkan persembahan dari umatnya melalui perantara kepada Tuhan, kemudian membersihkan area kemah suci dan menjaga kelangsungan semua yang sudah Tuhan tetapkan. Jadi Tuhan menunjuk suku Lewi menjadi perantara antara umatnya dengan Tuhan. Nah, anak-anak, Kristus Yesus sudah menjadi perantara bagi kita semua yang percaya kepadanya. Dia bukan saja menjadi perantara, tetapi dia tinggal di dalam hati dan hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga kerinduan Tuhan yang ingin tinggal bersama dengan umatnya menjadi terlaksana. Kalau dulu tanpa perantaraan suku Lewi sebagai imam, maka umat Tuhan tidak bisa mendekat kepada hadirat Tuhan. Karena umat Tuhan yang dalam keadaan berdosa mendekat kepada Tuhan yang kudus, mereka akan mati. Tapi sekarang bagi kita, Yesus bukan saja menjadi pengantara supaya kita tidak mati kalau mendekat kepada Tuhan, tetapi dia sudah mati bagi kita, mengambil tempat kita dan hukuman buat kita, sehingga kita yang percaya kepadanya mendapatkan karunia, supaya dia tinggal di dalam kita, sehingga kita bersama-sama dengan dia berada di dalam hadirat Tuhan senantiasa. Kita baca yuk di Ibrani 9 ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Nah, anak-anak, jadi kalau dulu umat Israel itu berseru, gimana dong dengan kita? Kita dalam hadirat Tuhan, apakah kita semua akan mati? Sekarang kita bisa menjawab, tidak. Sebab Kristus Yesus sudah menjadi pengantara yang kekal buat kita. Nah, anak-anak, yuk, ada satu ayat untuk anak-anak hafalkan. Kita baca di Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi karena Kristus sudah hidup di dalam kita, kita tidak perlu lagi pengantara untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Nah, apa akibatnya? Roh Tuhan yang hidup di dalam kita itu akan menyadarkan kita akan segala dosa dan akan membantu kita untuk melakukan segala hal yang Dia perintahkan. Sehingga kalau kita melakukan kesalahan, misalnya anak-anak baru usil atau iseng, barang temannya dibuang, diumpetin, lalu perasaannya nggak enak, sebenarnya Tuhan bicara, jangan lakukan itu. Kita harus taat pada suara Tuhan itu. Jadi jangan diabaikan. Atau Tuhan bicara lewat guru, lewat kakak, lewat teman. Jangan usil, jangan ambil barang yang bukan menjadi milikmu. Lalu anak-anak sadar dan minta ampun. Dulu orang Israel harus membawa korban dan harus datang kepada imam. Lalu imam yang mendoakan mereka dan membawa korban itu kepada
Tuhan di bait sucinya. Sekarang kita dapat datang langsung kepada Tuhan, mengaku dosa kita, minta ampun, dan kita diampuni. Kenapa? Tuhan hidup di dalam kita. Dia ada di dalam hati kita. Sehingga kita percaya Dia sudah mengampuni kita, dan kemudian kita bisa hidup dibenarkan. Dan kalau sudah dibenarkan, maka kita akan bertobat. Gak mau lagi jahat sama teman, gak mau lagi usil sama adik, gak mau lagi memberontak dan melawan papa dan mama. Oke anak-anak? Nah, jadi sekarang kita punya akses langsung menghadap kepada Tuhan, sehingga kita bisa berdoa dan mendengarkan Dia berbicara kepada kita. Yuk, kita doa ya. Katakan bersama Mami Maya, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menjadi perantara bagi kami. Engkau tinggal di dalam kami dan menguduskan kami, melayakkan kami untuk berada dalam hadirat Tuhan senantiasa. Ajar kami Tuhan supaya selalu sadar dan mengerti bahwa Engkau bukan Tuhan yang memiliki jarak, tetapi Engkau adalah Tuhan yang dekat dengan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Alright. I'll see you on our next lesson. Keep reading your Bible. Keep praying. And remember, Jesus loves you so much. Talitakum. Whoa, whoa, whoa. Bye.